Oke, berikut ini saya akan menjelaskan permasalahan saat kita proses laporan muncul error ya. Contoh ini saya pilih sampai bulan Desember. Saya mau lihat laporan HPP ataupun laba ruginya. Saya tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini sistem menemukan masalah stok ya, atau stok yang bermasalah. Jadi di sini kita bisa melihat item apa yang bermasalah. Nah, teman-teman bisa mencatat kode ini atau kita ekspor ke Notepad. Jadi sehingga kita bisa simpan, tidak perlu catat jika itemnya terlalu banyak. Kita simpan saja di save as di bagian desktop saja di layar depan. Nanti dia akan tampil di sini. HPP error. Mana dia? Ini. Oke, teman-teman. Ini saya pindahkan di sini. Jadi di sini nanti saya buka hasilnya seperti ini. Jadi saya copy kodenya. Saya close dulu menunya ya. Close. Nah, prosesnya tetap akan berjalan, teman-teman. Ya. Tapi stok minus ini akan mempengaruhi HPP ya, akan mempengaruhi laba rugi kita. Jadi sebaiknya kita penyesuaian stok dulu, baru kita cek laba rugi kita. Oke. Jadi bagaimana cara ceknya? Tadi kita masuk ke menu master file, item, bisa saya kopikan di sini, bisa saya paste di sini, ya, atau cari nama. Nah, ketemu kodenya, saya klik kanan di sini, tampil rincian perhitungan sisa stok. Nanti di sini kelihatan. Nah, pembelian tanggal 4 Desember sebanyak 100 pieces, tapi di penjualannya itu ada input 1008 pieces. Jadi minus 908 pieces. Nah, ini terjadi itu banyak kondisi. Bisa jadi ini pembeliannya salah input quantity atau ada pembelian nota kedua yang belum diinput. Nah, pertanyaannya kenapa tidak ada stok tapi bisa jual? Itu ya. Oke, untuk hal ini yang bisa mempengaruhi stok itu adalah dari sistemnya. Jika kita memberi hak akses menjual tanpa menghiraukan stok, maka tidak ada stok pun bisa jual. Di mana settingannya? Ini hak otorisasinya menggunakan user manager ya. User manager ya. Oke, nanti bisa ditanya dengan ownernya. Oke, untuk melakukan penyesuaian stok. Jadi kita cukup masuk ke menu sistem setup, sistem konfigurasi. Kita tunggu. Nanti kita lihat di bagian penjualan. Jadi karena kita mau setting di bagian penjualan, jadi kita cross checknya di bagian penjualan. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman bisa melihat nomor E29 tidak dicentang, muncul sisa stok. Ini artinya kalau saya tidak checklist, maka tidak ada stok, saya boleh jual. Kalau saya checklist, tidak ada stok, tidak bisa dijual. Artinya diproteksi. Jadi, kalau teman-teman sudah memastikan sistemnya udah penginputan stoknya sudah benar, semuanya mau dikunci silakan ya. Karena ini ada beberapa customer yang mereka mau penjualan dulu, baru input stok ya. Jadi kita kalau kunci di sini tidak ada stok, nanti tidak bisa jual. Oke, sudah kita simpan, kita testing penjualan untuk kode yang 88. Maka akan muncul pesan seperti ini. Nah, ini artinya dia terkunci oleh sistem. Jumlah jual melebihi sisa stok yang ada. Nah, hal lain yang mempengaruhi minusnya stok tadi itu adalah kita ada customer, ada user atau admin yang merubah tanggal pembelian atau melakukan penyesuaian stok dari barang masuk, barang keluar, atau retur pembelian atau retur penjualan. Jadi itu hal-hal yang bisa mempengaruhi sisa stok. Jadi kita harus lihat rincian stok tadi baru bisa tahu masalahnya terjadi di mana. Jadi kalau untuk hal ini mungkin ini karena saya bikin contoh datanya ya. Jadi yang di sini tadi yang 88 ini karena kita kurang menginput pembelian dan kita tidak mengunci saat penjualan untuk menghitung stok supaya tidak loss gitu. Oke, sampai di sini teman-teman ya. Jadi ini masalah penyelesaiannya bagaimana? Ini tergantung.
jika penginputannya pembeliannya memang 1008 atau 1010 atau 2000 pieces, maka segera koreksi data pembeliannya. Kita bisa cari berdasarkan ID 4 ya teman-teman ya. Oke, ini waktunya masih sempat, masih udah 5 menit ya. Jadi saya bisa cek di pembelian, saya cari nomor notanya ID 4, bisa saya ketik di sini ID 4. Kemudian yang ini saya koreksi juga, saya ubah menjadi mungkin pembeliannya itu 2000 pieces bukan 100 ya. Ini contoh saja ya. Jadi ini harus melihat kondisi usaha teman-teman atau problem yang terjadi di tempat teman-teman yang lain ya. Oke, ini hanya sebagai contoh saja untuk penyelesaian masalah. Oke, semoga tutorial ini membantu Anda. Terima kasih. Untuk memahami program ini sangat gampang. Anda bisa juga mengklik di bagian health bantuan. Anda bisa baca per modul di sini. Ya, jadi menu utama bagian pembelian. Jadi di sini ada penjelasan tombol-tombol. Ini akan, jika Anda banyak mempelajari, maka Anda akan dapat banyak ilmu dan membantu kinerja admin Anda lebih cepat ya, lebih menguasai sistem ini. Oke. Nah, untuk yang membeli pakai accounting bisa melihat di sini bagaimana cara input cash keluar atau biaya. Di sini tombolnya hampir sama semuanya. Jadi gampang sekali dihafal ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Salam sukses untuk kita semua.